Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia yang dilupakan. Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang menjabat sebagai presiden, yaitu Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat. Syafruddin Prawira Negara berbeda dengan presiden yang lain. Tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948. Tentara Belanda menyerang Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemudian mereka diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Muhammad Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten 20 Februari 1911 itu untuk melanjutkan pemerintahan. Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin. Mendengar berita tersebut, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara. Pada 19 Desember tahun 1948, Syafruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintahan darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Rumroyen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawannya dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari DPRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Syafruddin adalah seorang muslim dan seorang patriot, dan dia benar-benar menolak pemerintahan Belanda seperti yang berkembang di Hindia. Dia mencoba memastikan posisi orang Indonesia di dunia modern dan menolak gagasan Belanda. Syafruddin pernah menduduki beberapa jabatan struktural penting selama kurun 1946 sampai 1951, yakni sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan sebagainya. Dirinya jugalah yang diketahui mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri, uang Republik Indonesia, menggantikan uang Javanese Belanda dan uang Jepang. Namun, selepas menjabat sebagai presiden sementara, ternyata roda kehidupan bisa berbalik ke hal yang tidak terduga. Hal ini dirasakan oleh Syafruddin Prawira Negara. Berawal dari kekecewaan pemerintah pusat, pada tanggal 15 Februari tahun 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikan PDRI di Bukit Tinggi 1 dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia merilis kabinet tandingan. Nama Syafruddin Prawira Negara muncul kembali, lagi-lagi sebagai Perdana Menteri alias pemimpin tertinggi. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
yang berdiri beriringan dengan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta di Indonesia Timur, saat itu menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Tapi pada bulan Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Namun Presiden Soekarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Prawira Negara. Selepas itu, Syafruddin meninggalkan gelanggang politik dan memilih beralih jalur ke jalan dakwah. Selain tokoh Syafruddin Prawira Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah Mr. Saad. Ia memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan, yaitu pada 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950. Setelah perjanjian konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949, Saad diamanatkan menjadi Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan badan pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, Saad menandatangani Statuta Pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah berpindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat, tanggal 18 September 1904 itu menjadi anggota parlemen, hingga duduk dalam kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri pada September 1950 sampai dengan Maret tahun 1951. Setelah kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wirjosanjojo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat, daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya 3 formatur tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen.